Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak Muhammad Nur Haulahuddin, STMSE, selaku dosen mata kuliah Mikroekonomi Syariah, dan rekan-rekan EKIS 3A yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri saya, Lintang Nur Fadila, selaku moderator sekaligus presentator pertama, Shirley Awalia sekaligus presentator kedua, dan Firly sekaligus presentator ketiga, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Pembentukan Harga dalam Islam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik. Pengertian harga. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam suatu uang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Selain itu, harga dapat diartikan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga biasanya digambarkan dalam bentuk kurva. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Shirley Awalia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu B. Konsep penetapan harga dalam Islam. Penetapan harga Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Yang kedua, semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya akan rendah. Yang ketiga, penetapan harga Abu Yusuf. Pembentukan harga menurut Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Kemudian, penetapan harga Al-Ghazali. Al-Ghazali menetapkan harga sebagai konsep yang dinamakan dengan As-Saman Al-Adil atau harga yang adil di kalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price, harga keseimbangan di kalangan ilmuwan kontemporer, juga memperkenalkan elastisitas permintaan teori permintaan penawaran. Kemudian, penetapan harga Ibnu Taimiyah. Dalam maju fatwanya, Ibnu Taimiyah mendefinisikan equivalent price sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam Al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa equivalent price ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Shirley Awalia. Selanjutnya pemateri berikutnya yaitu Firly Pahlevi. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa penentuan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau jasa dari para pengusaha ataupun pedagang. Oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli,
duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Oke, boleh lanjut. Baiklah. Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran, pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan para penjual, yang mana para pembeli memberikan ridho dan para penjual memberikan ridho. Menurut Adi Warman, bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan, hendaknya berada dalam keadaan rela, sama rela, dan tanpa ada paksaan dari pihak yang sama lain. Baik, terima kasih kepada Firly Pahlevi. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang teori pembentukan harga dalam Islam yang sudah disampaikan oleh para presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi di mana teman-teman dapat bertanya, menyanggah, dan memberikan tanggapan terkait teori pembentukan harga dalam Islam di WA Group nanti. Baiklah teman-teman, demikian diskusi terkait pembentukan teori harga dalam Islam. Tapi sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Yaitu kesimpulannya, dari materi yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Dapat katakan bahwa besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan, serta harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.